Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada di hari ke-96 gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu menuntun menyertai kehidupan kami hari demi hari. Dan hari ini kami boleh ada di hari ke-96 dalam gerakan membaca Alkitab. Kiranya Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus agar supaya firman Tuhan yang akan kami baca dengarkan itu dapat kami mengerti dan kami dapat lakukan dalam kami mengisi hari-hari hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab di hari ke-96 ini terdapat di dalam kitab 2 Tawarik pasal 1 sampai 2 Tawarik pasal 4. Demikian firman Tuhan. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yarim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu, sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mezbah tembaga yang dibuat Bezalel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian, untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem.
Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 shikal perak, dan seekor kuda sampai 150 shikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus dengan pesan, "Perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, untuk menguduskannya bagi dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian, dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi Dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Dia? Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi Dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Maka sekarang kirimkanlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirmisi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran, untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem yang telah ditunjuk ayahku Daud. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar, dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu, hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan mentakjubkan. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon, kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat, sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu." Dan Huram, raja negeri Tirus, mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, "Karena Tuhan mengasihi umatnya, Ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka." Lalu Huram melanjutkan, "Terpujilah Tuhan Allah orang Israel, yang menjadikan langit dan bumi, karena Ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedang ayahnya orang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus, dan kain kirmisi, dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya dengan dibantu oleh ahli-ahlimu
dan oleh ahli-ahli ayahmu tuanku Daud. Baiklah sekarang tuanku kirim kepada hamba-hamba tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur yang telah tuanku sebutkan itu. Dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafo, dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem. Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki yang ada di negeri Israel, sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya. Maka terdapatlah 153.600 orang. Dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikannya kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandur yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua pada tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta menurut ukuran hasta yang lama dan lebarnya 20 hasta. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni. Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua, kemudian dipasangnya pohon korma dan untayan rantai di atasnya. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas parwaim. Demikianlah ruang itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya, dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas, dan pada dinding-dindingnya diukirkannya kerup. Kemudian ia membuat ruang Maha Kudus, panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu, dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua seberat 600 talenta. Berat paku-paku 50 shikal emas. Juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas. Ia membuat 2 kerup berupa pahatan di ruang Maha Kudus dan melapisinya dengan emas. Sayap kerup-kerup itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah kerup yang satu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang, sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerup yang lain. Begitu pula sayap kerup yang lain itu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang, sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap kerup yang pertama. Jadi sayap kedua kerup itu membentang sepanjang 20 hasta, sedang kedua kerup itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. Kemudian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim padanya. Di depan rumah itu dibuatnya 2 tiang, yang tingginya 35 hasta dengan ganja di kepalanya masing-masing setinggi 5 hasta. Lalu dibuatnya untayan rantai yang dipasangnya sebagai kalung di atas kepala tiang-tiang itu, dan dibuatnya 100 buah delima yang dipasangnya pada untayan rantai itu. Tiang-tiang itu didirikannya di depan bait suci, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiang kanan dinamainya Yakin dan tiang kiri Boas.
Lalu ia membuat mezbah tembaga yang 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 10 hasta tingginya. Kemudian dibuatnyalah laut tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling, 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Di sebelah bawah tepinya ada gambar lembu-lembu yang mengelilinginya sama sekali, 10 dalam sehasta, merangkum laut itu berkeliling. Lembu itu 2 jajar, dituang setuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas 12 lembu, 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan, dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 3.000 bat air. Lagi pula, dibuatnya 10 bejana pembasuhan dan ditaruhnya 5 pada sisi kanan dan 5 pada sisi kiri sebagai tempat pembasuhan. Di situ orang membasuh apa yang diperlukan untuk korban bakaran, sedang laut itu adalah untuk para imam sebagai tempat membasuh. Ia membuat 10 kandil emas sesuai dengan rancangannya dan menaruhnya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Selanjutnya ia membuat 10 meja dan menempatkannya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Ia membuat pula 100 bokor penyiraman dari emas. Ia membuat juga pelataran para imam, halaman besar dan pintu-pintu halaman itu. Pintu-pintu itu dilapisinya dengan tembaga. Laut itu ditaruhnya pada sisi kanan arah tenggara. Dan Huram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Huram menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Allah, yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja di kepala tiang itu, kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu, 400 buah delima untuk kedua jala-jala itu, 2 jajar buah delima untuk 1 jala-jala, guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu. Juga telah dibuatnya kereta-kereta penopang dan bejana-bejana pembasuhan yang di atas kereta-kereta itu. Laut yang satu itu dan ke-12 lembu di bawahnya. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, garpu-garpu, dan segala perlengkapan lain yang dibuat Huram-Abi bagi Raja Salomo untuk rumah Tuhan adalah dari tembaga upaman. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan, di dalam tanah liat antara Sukot dan Zereda. Salomo membuat segala perlengkapan itu dalam jumlah yang amat besar, sehingga berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Allah, yakni mezbah dan meja-meja tempat menaruh roti sajian. Lagi pula kandil-kandil dari emas murni dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan di depan ruang belakang sesuai dengan peraturan. Kembang-kembangnya, pelita-pelitanya, dan sepit-sepitnya dari emas, semuanya dari emas murni. Pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni. Juga pintu masuk rumah itu dan pintu-pintu yang di sebelah dalam ke tempat Maha Kudus dan pintu-pintu ke ruang besar bait suci, semuanya dari emas. Demikian pembacaan Alkitab di hari ke-96. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah di hari ini.
kami boleh membaca sebagian dari firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya kami beroleh pengertian untuk selalu mengerti maksud Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan memberi kami hari-hari hidup selanjutnya, supaya kembali kami dapat membaca bagian Alkitab hari demi hari, agar supaya kehidupan beriman kami terus dibangun dan kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan di tengah dunia ini. Bapa, kiranya Engkau berkenan memberkati terus program pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, termasuk gerakan membaca Alkitab ini. Biarlah setiap orang yang mengikutinya boleh menikmati berkat Tuhan. Dan biarlah pelayanan yang kami lakukan ini akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini kami yang berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di hari ke-96. Terima kasih untuk waktu yang saudara-saudara telah berikan untuk membaca Alkitab di hari ini. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom.